ketika kita melakukan kebaikan, itu mungkin tidak masalah kita tidak ingat, tetapi di setiap kebaikan orang mungkin itu selalu akan diingat. Dia bukan multi talenta. Dia hanya mungkin memiliki satu talenta, tetapi dia coba buat itu sebaik mungkin. Dan untuk itu maka ada sebuah judul yang saya pilih, yaitu adalah Beautiful and Kindness. Mungkin sejatinya itu jadi beauty ya, beauty and kindness. Tetapi tidak mengapa, saya mengambil judul ini karena untuk wanita pasti ya mereka semua cantik, tapi mereka juga adalah penggemar berbuat kebaikan. Amin saudara. Baik, jadi sahabat hari ini kita akan coba melihat untuk apa yang dimaksudkan dengan cantik yang dialamatkan kepada wanita, dan melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan baik mereka di dalam kehidupan mereka. Saudara lihat ini katanya gadis-gadis, 10 gadis. Tahun berapa? Ya, mungkin ada tahun 60-an. Is it okay? Enggak ya? No. Oma lalaki tahun berapa gadis? Ya? Betul saudara. 60-an, ada juga 2000-an, ya, 2000, dan ya bervariasi ya. Dan saya tidak tahu kenapa istri saya jadi di orang yang bodoh ya, gadis yang bodoh. Oke. Tapi luar biasa ide mereka tadi ya. Ide mereka untuk shopping, kemudian cari tas, cukup related dengan kondisi yang disampaikan oleh Alkitab. Kita bersyukur karena memiliki orang tua atau ibu yang luar biasa, hebat, tangguh, dan sahabat ini diapresiasikan untuk mereka. Kita bersyukur karena memiliki ibu-ibu yang luar biasa, telah membesarkan kita, dan kemudian kita jadi seperti ini oleh karena pengaruh, didikan, cinta, kasih sayang mereka. Baik, sahabat hari ini, ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Walaupun kita akan mempelajari tokoh wanita sahabat hari ini, tetapi ini berbicara kepada kita semua, ya. Kita mengasihi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi kita mengasihi itu ditunjukkan dalam tindakan perbuatan kita. Baik, teks sahabat hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Ada yang mau tebak kira-kira ini tentang siapa? Tentang Esther. Boleh, tapi nanti berikut-berikut. Tapi karena ini di perjanjian baru. Ada yang mau tebak kira-kira tentang siapa? Iya, oke. Atau kata lain, Dorcas, Tabita. Jadi pada waktu saya dihubungi Pendeta Muda Tulus ya, dan kemudian inilah yang diubah. Ada satu khotbah yang saya sudah siapkan, tetapi oke, baik. Ayat 36 menyebutkan bahwa di Yopa atau di Yope ada seorang murid yang bernama Tabita, yang di dalam bahasa Greka atau Yunani namanya Dorcas.
Saya yakin semua kita tahu tentang Dorcas, ya. Bahkan kita punya pelayanan dari wanita, itu disebut kumpulan Dorcas ataupun mungkin pelayanan Dorcas. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Tentunya berbicara tentang beautiful, seorang yang cantik, maka ada hubungan cantik ini dengan pribadi ataupun nama daripada Dorcas. Saudara yakin di dalam Alkitab ditulis betapa cantiknya Dorcas itu? Saya pikir tidak ada, ya. Tetapi mari kita lihat arti daripada Dorcas itu sendiri. Baik Dorcas maupun Tabita itu jika diartikan itu adalah Gesel. Mirip dengan rusa. Saya tidak tahu apa itu sama atau beda spesies. Hampir mirip, ya. Jadi orang banyak menggambarkan tentang binatang ini, itu selalu menggambarkan tentang kecantikan secara feminim. Jadi dari seorang wanita. Saya tidak tahu seberapa cantik daripada Tabita atau Dorcas, namun tentunya dengan memberi nama ini yang artinya juga menggambarkan tentang simplicity atau beauty, itu menunjukkan harapan daripada orang tua untuk memiliki akan hal ini. Baik, mari kita lihat. Tetapi tidak hanya berbicara mengenai cantik dari secara fisik. Namun ayat di dalam ayat 36 itu berbicara menyampaikan bahwa dia adalah seorang murid, a disciple. She was a disciple. Dan kata disciple dalam bahasa asli adalah materia. Ini satu-satunya yang muncul di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ada banyak wanita, tapi tidak pernah disampaikan, disebutkan bahwa dia adalah seorang murid. Nah, saudara, biasanya murid itu di dalam bahasa Greka disebut matetes. Itu sering, ya, S ini merujuk kepada pria saja. Tetapi kalau materia, endingnya itu feminim, maka hanya satu-satunya muncul dan dialamatkan kepada Dorcas. Jadi saudara bisa melihat betapa spesialnya Dorcas itu diakui atau dinyatakan oleh Alkitab, dia adalah seorang murid. Saya tidak tahu kalau kita berbicara tentang cantik, ya ada yang memang lahirnya sudah cantik, ada yang cantik sekali, ya kan? Nah, ada lagi yang akan kita buat untuk improve kita punya cantik hari ini. Ya memang sudah begitu. Yang ada semakin tua, semakin kurang cantiknya. Ya kan? Kecuali sudah punya banyak uang dan kemudian bisa make up permak dan kemudian tetap, ada yang 40, 50 masih tetap manis, cantik. Tapi yang dimaksudkan saya di sini adalah bahwa cantik itu adalah sesuatu yang cantik tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Boleh saya sebutkan demikian. Dia tidak hanya seorang yang seorang Kristen atau orang yang mengikut Kristus, tetapi dia adalah seorang murid. Berarti dalam hidupnya, saudara akan melihat bahwa dia adalah seorang yang setia, seorang yang rohani, yang memiliki iman, yang imannya ini hidup dan bertumbuh. Jadi seorang yang hidup. Ya, jadi saya berharap untuk ibu-ibu maupun remaja, muda, pemudi, ya, bahwa cantik itu bisa saja dari luar, tetapi jauh lebih baik kita boleh akan melihat
bahwa cantik itu juga secara rohani. Baik, kemudian di dalam Alkitab, di ayat yang sama dilanjutkan bahwa dia penuh dengan perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan atau tindakan-tindakan ceriti atau perbuatan amal. Nah, saya ingin mau tekankan bahwa inilah bentuk kebaikan yang dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ayat di dalam terjemahan ini agak berbeda memang, tetapi kita bisa lihat bahwa penekanan yang pertama adalah she was full. Full di sini bisa berarti bahwa di sini disebutkan abounding, ya, berlimpah atau terisi penuh. Jadi saya tidak tahu berapa dari saudara yang mengenal ayah saya. Yang herannya kalau setiap ketemu, maka ayah saya itu selalu bukan beragam. Semua dari berbagai latar belakang, hanya satu yang diingat tentang ayah saya. Saya tidak tahu, ada yang kenal? Oke, apa coba? Tentang ada yang jadi kesan tersendiri? Oke, baik. Ya, ada yang tahu, ada yang kenal, tapi rata-rata yang kenal, teman dekatnya, selalu akan sampaikan begini. Wah, papimu itu hebat. Dia adalah seorang seperti Sean Manopo. Seorang pemain bola kaki. Saya terkadang senang tapi agak susah juga ya. Kenapa kok bisa? Ayah saya terkenal oleh karena sepak bola. Jadi kalau ketemu-temu, ya bukan pendetanya gitu ya. Jadi akhirnya saya melihat bahwa ada yang menjadi sebuah sesuatu yang melekat pada diri seseorang, di mana itu selalu dia lakukan. Jadi orang akan recognize seseorang karena itu selalu dia lakukan. Sehingga orang mau, wah dia penuh dengan, ya salah-salah mau bilang hari-hari main bola gitu ya. Tetapi jika perempuan ini atau kata lain Tabitha atau Dorcas, dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. She was full. Jadi apa yang dipikirkan orang tentang seseorang, maka itulah yang akan dipikirkan karena itu selalu dia lakukan. Kemudian yang kedua, penekanan daripada ayat ini adalah tentang perbuatan-perbuatan baiknya. Saudara, tentunya perbuatan baik yang dia lakukan itu nanti ketika tentunya dirasakan oleh orang banyak di sekelilingnya, namun itu nanti akan seperti jadi sesuatu yang luar biasa saat mana dia mati, dia meninggal. Sehingga ketika Petrus datang dari Lida dan kemudian orang-orang miskin, kemudian ada banyak janda-janda, kasih tunjuk ini baju, ini adalah hasil daripada jahit daripada ibu ini. Mereka menunjukkan kasih mereka, perhatian mereka, apresiasi kepada Dorcas karena banyak hal yang telah dia lakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Baik, saudara, kemudian penekanan yang ketiga dari ayat ini adalah ceriti. Hari itu coba saudara bayangkan di abad pertama, kira-kira sudah ada namanya, ya kalau hari ini kita mau buat ceriti klinik bisa, atau mungkin bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan, maka itu dilakukan atau diprakasai oleh satu community, satu jemaat. Tapi pada waktu itu saudara, dia melakukan sendiri, inisiatif sendiri. Dan
kalau sepanjang hidupnya dia berbuat baik, dengan membagikan baju atau melihat orang yang berkekurangan, itu dia bagikan, maka saudara bisa bayangkan berapa kali. Jadi kemarin saya ada di Colorado, dan ada teman kami, saya tidak tahu kalau Ibu Iin kenal Horas Napitupulu. Anak boleh bilang nama sebetulnya ya. Saudara, sudah cukup lama waktu kami kuliah, saya terharu karena waktu sehari sebelum kami ke sini, dia datang ke rumah dan ternyata dia kasih sesuatu untuk saya. Dia baru sampaikan bahwa ternyata dulu waktu kuliah saya pernah kasih dia celana. Saya sendiri sudah nak ingat, saudara. Tak pernah ingat tentang itu. Saya nak tahu celana apa, warna apa, di saat mana, saya nak tahu. Sudah lupa. Tapi itu kemudian dia sampaikan. Dan saudara lihat bahwa ya ini mungkin baiknya jika kita melakukan kebaikan, itu mungkin tak masalah kita tidak ingat. Tetapi di setiap kebaikan orang mungkin itu selalu akan diingat. Jadi inilah yang terjadi, bahwa Dorcas selalu melakukan tindakan-tindakan amal untuk membantu orang lain. Lebih khusus saudara lihat bahwa mungkin ada beberapa ekspresi dari Alkitab, dari beberapa versi, acts of charity, kemudian helping the poor, ya, dan kemudian perbuatan-perbuatan tentang amal, ya. Dan kemudian yang keempat, saya ambil dari New King James Version, disebutkan di bagian akhir. Di bagian awal sebetulnya sudah ada this woman was full, ya, yang di pertama kita. Tapi di bagian akhir juga disebutkan bahwa which she did. Jadi tidak hanya sekedar bahwa itu menunjuk membuat pengenalan kita terhadap orang itu karena dia selalu buat. Tetapi ini di bagian terakhir which she did, ada beberapa kutipan yang saya boleh lihat, saya tampilkan saudara untuk beberapa versi, itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah gaya hidupnya. Jadi apa yang dia lakukan, dia suka untuk buat itu. Jadi bukan oleh karena faktor dari luar yang membuat dia lakukan itu, tetapi itu dari dalam, memang dia gemar untuk melakukan itu. Dan itu dilakukan kepada orang banyak, tetapi terutama kepada orang miskin. Baik, ya tadi saya sudah sampaikan kebaikan apakah yang dia lakukan. Saudara, hanya simple. Saudara mungkin punya kebiasaan yang jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Dorcas. Ibu-ibu yang ada di sini, kaum wanita, mungkin banyak hal yang bisa saudara lakukan dan sudah saudara lakukan. Tetapi kebaikan yang ditunjukkan oleh Dorcas, simple saudara. Itu hanyalah clothing the poor. Ya. Dan di dalam terjemahan, di dalam perjanjian baru, saudara lihat bahwa penekanan beberapa kali betapa pentingnya untuk memberi pakaian kepada orang miskin. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 11 disebutkan, barang siapa mempunyai 2 helai, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Kemudian Yakobus 2 ayat 15 sampai 16, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, dan seorang dari antara kamu berkata, oke, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas. Hari ini lagi dingin di New Jersey, ya. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya. Apa gunanya ucapan kita? Saya tidak apa-apa, sudah aman ya. Oke. Dan kemudian Matius pasal 25 ayat 35-36, ada panjang ini saudara, ya.
Kalau lihat ada orang yang tidak punya rumah, kasih tumpangan dan sebagainya. Salah satunya disebutkan bahwa sebab ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ini Yesus buat menyatakan bahwa apa yang saudara lakukan itu ditujukan kepada Yesus. Baik, kemudian bagaimana dia melakukannya? Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Dorcas, yang pertama saudara, tentunya oleh karena kasihnya kepada sesama. Saya lupa untuk mengutip apa yang menjadi tulisan pena inspirasi, tapi paling tidak saudara, dia melakukan hal-hal yang baik, menolong orang yang miskin dengan kasih, dan orang-orang yang telah ditolong olehnya juga mengasihi dia. Jadi ketika dia mati, dia meninggal kehilangan yang cukup besar. Bayangkan saudara, orang mati ya oke lah ya, kita datang bersimpati, kasih kekuatan. Tapi kok bisa mereka bawa baju-baju yang dijahit oleh Dorcas? Apa maksudnya? Itu terlalu bukan membuat-buat, tetapi itu adalah satu ekspresi bahwa mereka sangat mengasihi Dorcas, karena mereka rasakan bahwa Dorcas juga sangat mengasihi mereka. Jadi dia melakukan akan perbuatan baik ini oleh karena dia mengasihi mereka. Kemudian yang kedua, itu adalah passion. Berbicara tentang passion, ya, sebuah gairah. Kata always atau kata selalu yang tadi di ayat-ayat tadi, ya, di atas disebutkan bahwa itu menunjukkan bahwa betapa dia memiliki gairah untuk mau berbagi dengan orang lain, berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, saudara lihat, Dorcas did not wait to be asked, but did what she could when she could for whom she could. Sudah bisa lihat? Jadi dia nak lihat bahwa torang mau bantu, kita akan bantu ada satu keluarga yang lagi susah. Jadi dikasih panggilan kepada kita, ajakan supaya kita membantu. Tetapi karena ini dia lakukan sendiri, dia tahu orang-orang yang berkesusahan. Tidak perlu diumumkan oleh pendeta atau tua-tua jemaat, dia melakukannya secara pribadi. Atau kata lain bahwa dia berinisiatif. Ini bisa disebut tindakan visioner, ya. Jadi dia tidak menunggu waktu yang terbaik, tetapi dia segera melakukan jika dia melihat. Saya tidak tahu saudara bagaimana dia lakukan. Pas dia lihat, aduh kasihan, lagi dingin ini orang tidak punya, dia langsung buat saudara. Dia jahit di rumah dan kemudian selesaikan dan kemudian dia kasih. Kemudian yang keempat, dia lakukan itu hanya secara sederhana. Dorcas did not do anything, but she did what she could. Sudah lihat? Dia bukan multi talenta. Dia hanya mungkin memiliki satu talenta, tetapi dia coba buat itu sebaik mungkin. Saya boleh melihat bahwa karena Tuhan memberikan banyak kepercayaan kepada kita, baik talenta, demikian juga karunia, kita harus menggunakan itu untuk menolong, membantu orang lain. Tetapi saudara lihat, simple. Apa yang dia bisa buat, itu yang dia lakukan. Ya. Beda saudara kalau manipulasi atau coba dibuat-buat. Saya bisa, tapi setelah ini bagaimana? Ya, ditanya lagi seperti itu. Jadi dia melakukan sesuatu, tidak mungkin banyak hal, tetapi dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, when those widows saw Peter, the garments yang dibuat oleh Dorcas,
who do you think had to pay for material itu? Siapa, saudara? Apakah dari gereja? Tidak, saudara. Karena ini isi inisiatifnya, karena dia sendiri yang lihat itu, memperkasai itu, maka otomatis dialah yang apa? Menyediakan material itu. Hari ini enak, saudara. Kalau saudara mau bikin, ada yang pintar jahit di sini? Oh, oke. Istri saya coba-coba, akhirnya saya harus belikan mesin jahit. Dan cukup karena anak-anak kalau butuh apa gitu ya dia langsung buat sendiri. Tapi baru untuk diri sendiri ya, belum berbagi. Nah, saudara, saya bisa melihat di sini bahwa hari ini gampang. Kalau saudara mau beli kain, cari ke toko kain. Ya kan? Atau pernik-perniknya, apa benangnya atau yang lain, tinggal pergi ke toko di mana itu disiapkan. Tapi kalau saudara bayangkan ini di era abad pertama, bagaimana mendapatkan material itu? Ini cukup sulit. Tetapi itulah karena passionnya di sana, maka mungkin dia sudah beli berapa meter gitu ya, dan kemudian dia stok, dia kasih sediakan tempat untuk stok, dan kemudian dia jahit untuk berbuat baik. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tabita atau Dorcas mati, meninggal, maka mereka semua menangis. Saudara tahu mengapa menangis? Karena Dorcas yang adalah murid Yesus, yang bertekun, yang sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan amal untuk janda-janda yang lain, bahkan yang orang yang paling miskin, mereka menangis oleh karena mereka merasakan bahwa dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Tindakannya telah menjamah banyak orang dan kemudian membawa mereka untuk rasa kehilangan, maka mereka semua turut menunjukkan bahwa mereka begitu kehilangan yang cukup besar. Baik, kemudian saudara lihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 22 disebutkan bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Mengapa legacy sudah bisa dialamatkan kepada Dorcas? Karena Dorcas sudah meninggal. Warisan itu hanya kalau sudah ada yang meninggal. Jadi saudara, warisan apa yang akan ibu-ibu di sini tinggalkan, kesankan ya kepada generasi berikutnya? Saya bisa melihat bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Dorcas adalah bagaimana melihat dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang baik, ya, rajin, gemar. Kalau saya mau ganti sebenarnya judul ini, pasung dan pambae. Ya, oke, kalau itu mungkin di Manado ya. Jadi beautiful and kindness. Jadi sudah melihat bahwa legacy tidak hanya untuk perbuatan baik. Kalau kita bisa melihat orang tua kita adalah orang yang generous, orang yang baik hati, suka menolong orang lain, mengasihi sesama, maka tidak akan jauh buah itu jatuh dari pohonnya. Dan itu adalah legacy yang akan kita turunkan, wariskan. Dan inilah yang menjadi legacy daripada perempuan atau Dorcas Tabita. Dia tidak hanya mewariskan hal-hal yang positif, tetapi dia juga memberi impact, memberi dampak yang luar biasa. Tercatat di dalam
Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 42, dia katakan bahwa peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara, hanya oleh karena kebaikan seorang ibu, seorang wanita yang telah mempengaruhi banyak orang miskin, ya, dia mungkin tidak akan menjamah atau memberi pengaruh kepada orang kaya, tapi hanya orang miskin. Tapi orang-orang miskin ini bisa saja bercerita luar biasa tentang Dorcas, menaruh simpati, orang banyak kemudian simpati kepada Dorcas. Dan ketika dia meninggal, maka menjadi kehilangan banyak orang. Tidak hanya yang telah menerima kebaikannya, tetapi orang-orang lain yang turut menyaksikannya juga kehilangan. Nah, jadi ketika Dorcas dibangkitkan oleh Petrus, saudara, berita ini tersebar ke seluruh Yopa atau Yope. Saya tahu pendeta Stephen Rantung dan Mem waktu kemarin ke Yopa, Tel Aviv sekarang ya. Jadi itu adalah satu pelabuhan. Dari situlah kemudian Yunus, Yona juga. Dari situ kemudian Yunus melarikan diri. Ya, itu pelabuhan terbesar saya pikir ya untuk bisa pergi. Jadi saya melihat bahwa mungkin kosmopolitan, betul katanya itu, yang boleh kita bisa sebutkan itu adalah kota yang cukup ramai di saat itu. Tapi bisa bayangkan pengaruh yang simple dari perempuan ini yang membuat seluruh Yope, kata Alkitab, bahwa dia dikenal oleh karena hal ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ayat ini menyebutkan, and many believed in the Lord. Luar biasa, saudara. Sebagai refleksi untuk Sabat hari ini, maka saya ulangi, ayat inti kita Sabat hari ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya, words or speech, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dorcas, ada beberapa hal yang kita boleh dapat, poin penting yang kita telah pelajari, bahwa dia tidak melayani semua orang, banyak orang, tetapi dia melayani kepada siapa dia dapat melayani. Dia juga tidak menunggu untuk diminta agar dia boleh melakukan sesuatu, tetapi dia melakukannya karena dia memiliki kasih, passion, inisiatif, bahkan dia berkorban untuk orang lain. Saya berharap kiranya untuk jemaat Tuhan yang ada di Fisdak, tidak hanya ibu-ibu tentunya, walaupun khotbah ini dialamatkan kepada mereka yang kita kasihi, tetapi biarlah kita boleh menjadi cantik tidak hanya secara fisik, tetapi kita boleh cantik itu luar dalam, ya. Bahwa rajin di dalam hal agama, setia di dalam Tuhan, menjadi ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang kuat di dalam iman, dan rajin untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin dari kita tidak hanya tahu untuk menjahit, tetapi mungkin bisa masak atau mungkin yang lain. Walaupun hanya simple, hanya satu hal yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu untuk kemuliaan bagi Tuhan dan boleh menjadi berkat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.